pendengar radio dimanapun Anda berada, kami telah terhubung dengan salah satu putri beliau, Dr. Anda Gemala Rabiah Hatta, MRA, MKes. Kami akan menghubungi beliau. Bang Fahri sudah terhubung ya. Assalamualaikum Ibu Gemala. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Betul, harapan kita begitu. Nah, Ibu Gemala, hari ini adalah 44 tahun kalau tidak salah wafatnya Bung Hatta. Bukan begitu, Bu Gemala? Betul. Nah, dan betul. Radio Silaturahim ini ingin mengingat karena di tengah krisis Bapak bangsa atau negarawan kita sekarang ini, banyak orang menjadi contoh seorang perjalanan dari Bung Hatta ini perlu diangkat kembali. Apalagi generasi Z atau generasi macam-macam lah sekarang ini yang nampaknya banyak lupa dengan sejarah bangsa kita. Nah, tadi kami bacakan 2 literasi tentang Bung Hatta, kesederhanaan, kenegarawanan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Apa yang dikenang oleh Ibu Gemala tentang Bapak yang sedemikian sederhana dan mementingkan negara ini, hingga kalau tidak salah beliau pun telat menikah karena mengurusi negara ini bukan main khusuknya gitu. Silakan Bu Gemala sebagai awal kisah 44 tahun beliau wafat. Baik, terima kasih. Memang betul tadi yang dikatakan bahwa Bung Hatta menikahnya itu janjinya adalah saya mau menikah bila mana Indonesia sudah merdeka. Itu kawalnya. Jadi akhirnya beliau memang lahir tanggal 12 Agustus 1902 dan kemudian beliau pergi 11 tahun sekolah di Belanda. Dan harusnya kalau orang sekolah pandai itu biasanya maunya kerja dengan kolonial, pemerintah kolonial. Memang waktu itu beliau juga sudah diusungkan untuk masuk di Tweede Kamer di Belanda. Tentu ayah tidak mau begitu kan, karena beliau memilih kembali ke Indonesia. Dan waktu beliau menikah pun itu juga maharnya itu adalah bukan emas, tetapi adalah buku karangan beliau, yaitu buku yang beliau tulis dengan susah payah di Bandanera. Jadi alam pikiran Yunani. Jadi itu yang beliau persembahkan kepada ibu sebagai mahar. Jadi nenek saya atau magai saya sampai kebingungan, ini kenapa saya punya emas? Nggak usah, kata Bung Hatta, karena saya mau memberikan hasil karya saya sendiri. Jadi memang beliau begitu. Jadi waktu menikah pun juga itu pada tanggal 18 November 1945. Dan itu ada ceritanya juga karena pada tanggal 18 November 1919 itu Gubernur Jenderal Van Burschirum itu menjanjikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, tapi itu kan omong kosong. Jadi kalau tahun 18 November 1919 itu Gubernur Jenderal Van Burschirum itu bicara bohong, maka pada 18 November 1945 ayah memberikan janji betul kepada Rahmi untuk hidup seperti biasa kata. Bagaimana November itu dengan Ibu Rahmi pertemuannya bagaimana itu? Boleh dikisahkan sedikit yang jarang orang tahu. Kita punya waktu 30 menit Bu Gemala. Jadi kakek nenek saya itu sudah berteman lama dengan Bung Karno. Cuman kakek nenek saya itu adalah pegawai jawatan kereta api di Bandung, dan itu adalah pemerintah kolonial Belanda yang mengendalikan semua kegiatan itu kan. Itu sebagai taruhlah pegawai negeri, tidak pegawai negeri masa itu ya, kurang lebih istilahnya. Jadi tidak boleh masuk partai apapun. Tapi sebagai pribadi kakek nenek saya itu sangat nasionalis. Bahkan kakek saya itu 1928 itu naik sepeda, mengayuh sepeda dengan teman-temannya untuk Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya itu. Jadi saking begitu nasionalisnya. Jadi kakek saya orang Jawa, nenek saya orang Aceh. Nah kemudian waktu itu karena memang bergerak di dalam pergerakan, jadi ayah kemudian kenal dengan banyak tokoh-tokoh seperti Bung Karno antara lain. Nah waktu itu ada acara pertemuan di Jakarta, kemudian gadis-gadis itu diminta untuk bantu
bawa nampah minuman, kasih kue segala rupa kepada tamu-tamu di rumah itu. Nah, termasuk ibu saya dengan adiknya, dua-duanya cantik ya, masih umur belasan tahun. Jadi membantu ibu-ibu yang di situ untuk memberikan makanan, minuman, menyuguhkan di meja, kasih ke piring segala rupa. Nah, waktu itu ayah sekilas lihat ibu begitu, tahu memang ibu manis gitu, tapi tidak terbersit apapun begitu kan. Tapi kemudian satu hari Bung Karno itu karena sudah 17 Agustus 45 melihat bahwa ini kok tidak punya pasangan gitu. Terus akhirnya Bung Karno lah yang ambil prakarsa. Jadi akhirnya Bung Karno yang jadi comblangnya. Begitu. Kemudian malam-malam datang ke rumah nenek saya di Bandung. Ketok-ketok itu kira-kira jam 10:30 malam. Kakek saya udah tidur. Nenek saya kaget, ada apa? Siapa yang ketok begitu kan. Terus akhirnya buka pintu, loh kok malam-malam ada Bung Karno mau apa ini kan. Begitu. Terus akhirnya ada apa gitu kan, tentu kaget kan malam-malam kan. Gitu. Terus iya katanya saya mau melamar gitu. Melamar untuk siapa gitu, siapa yang mau dicarikan, perempuan mana yang mau dicarikan, untuk siapa yang mau dilamar gitu. Terus akhirnya ya untuk Hatta. Terus nenek saya bingung juga siapa yang mau dilamarkan gitu kan. Kayak gitu ya itu apa Yuke gitu. Yuke itu adalah nama panggilan karena Mbak Yu. Mbak Yu, jadi kalau zaman dulu kan Mbak Yu, karena kan kakek saya orang Jawa, nenek saya orang Aceh. Jadi adiknya memanggil ibu kakaknya itu sebagai Kak Yu, tapi karena zaman itu semua pakai ke, jadi Yu jadi Yuke. Jadi di rumah itu nama panggilannya itu Yuke untuk ibu saya, untuk Yuke. Begitu, wah saya mesti tanya dulu gitu kan. Jadi nenek saya kemudian menghampiri kamar mereka berdua, anak gadis dua kan, karena nenek saya cuma punya 2 anak gadis. Terus akhirnya dibangunkan begitu, ini ada Bung Karno datang udah gitu. Terus kedua anak itu ada ibu saya dan ibu saya terbangun, diceritakan. Terus waktu dijelaskan maksud, jadi sampai di kamar, kemudian kedua kakak beradik itu terbangun. Terus waktu nenek saya menyampaikan cerita itu langsung spontan adiknya Rahmi. Adiknya Rahmi itu namanya Raharti, yang kemudian menikah dengan KSAL Subiakto kemudian harinya. tahun 50 sekian. Nah kemudian terkaget, jangan Yu katanya, dia sudah tua gitu. Nah, gitu. Terus, tapi ibu saya mendengar gitu, tapi terus ibu saya mengangguk, nggak apa-apa katanya, karena dia orang pintar, dia orang baik dan pintar begitu. Sudah, jadi akhirnya itulah jalurnya. Jadi tidak pakai apa-apa lagi. Kemudian akhirnya Bung Karno gembira lah ya. Begitu, terus adiknya masih merengut-merengut gitu kan. Gitu. Karena tahu kakaknya cantik kok mendapat orang tua gitu. Jangan dia sudah tua gitu. Karena jaraknya memang 24 tahun kan. 24 ibu saya 19 tahun waktu itu. Ibu saya 19 dan beda 24, jadi ayah 43. Tapi akhirnya mereka menikah di 18 November 1945 di rumah yang ayah sudah lama beli sepulangnya dari Belanda, yaitu di Villa Megamendung. Itu dulu rumahnya bangsawan von Weiss, orang Austria, yang kemudian dia pulang karena istrinya meninggal. Dia pulang ke Austria, dan rumah itu ayah beli begitu. Jadi sampai hari ini kita masih memiliki rumah itu di Megamendung. Ya, Masya Allah. Nah, perjalanan bangsa, rumah itu kenangan luar biasa. Pengunjung bisa melihat rumah awal dari Bung Hatta itu. Nah, apa yang Ibu lihat dari perjalanan yang harus menjadi pelajaran untuk anak-anak milenial atau juga orang-orang sekarang yang banyak sukar sekali untuk mengingat pendiri bangsa ini dalam pemikirannya yang terasa sekali oleh Ibu Gemala rasakan perjuangan Bapak dalam mendirikan bangsa dengan berbagai pontang-pantingnya gitu. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kalau saya lihat memang ayah itu orangnya fokus ya. Dia tidak banyak bicara tapi dia banyak berbuat begitu. Jadi dia sangat beda kontras dengan Bung Karno, tapi beliau, kalau ayah saya banyak menulis dan banyak diam, tetapi tulisannya luar biasa. Jadi
Bapak Ibu pendengar bisa membeli di LP3S. Di LP3S itu yang mempunyai sampai hari ini sudah ada 9 jilid dari tulisan-tulisan Bung Hatta yang dikumpulkan. Jadi itu dimulai dari tahun 1999, waktu itu prakarsa dari Universitas Bung Hatta menggabungkan itu tulisan, dan kemarin ini Desember yang lalu terbit yang edisi ke-9. Jadi itu menurut Profesor Emil Salim sebagai pimpinannya yang untuk membukukan ini, dan LP3S yang membantunya. Bung Hatta adalah satu-satunya orang yang teramat sangat banyak menulis begitu, dan tulisannya itu banyak tersebar di mana-mana begitu. Jadi di perpustakaan kami juga ada, tapi tentu di masyarakat pun juga siapa tahu masih banyak ada begitu kan. Jadi kalau dihitung-hitung itu lebih dari 11.000 tulisan yang pernah beliau buat begitu. Jadi luar biasa banyaknya. Nah, tapi itu sudah dibukukan 9 buku, dan Bapak Ibu bisa menceknya di website LP3S. Ya, begitu. itu bisa. Nah, itu tidak mahal, satu buku untuk setebal itu hanya 250.000. Gitu. Jadi itu sebuah itu LP3S. Ya, itu bagus sekali karena itu dibagi macam-macam judul. Tiap buku itu ada judul-judulnya sesuai dengan tulisan yang ada di dalamnya. Dan itu tebal ratusan halaman satu bukunya. Begitu. Bu Gemala, tulisan beliau yang sangat memecut juga sahabat beliau, Bung Karno. Nampaknya tulisan Bung Hatta dalam Panji Mas 1 Mei 1960 dengan judul Demokrasi Kita menjadi pemecut perpisahan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Apakah demikian atau apa yang terjadi sebenarnya dua sahabat ini sedemikian dekat tapi dapat berpisah dari pemikiran di kemudian hari yang Ibu lihat dalam perjalanan Ibu Gemala? Ya, karena sebetulnya pada saat pemilu tahun 55 itu kan kekuasaan presiden dan wakil presiden sudah tidak real lagi begitu. Karena itu saya merasa sudah saatnya saya meletakkan jabatan begitu kan. Dan kemudian memang itu karena antara lain itu gitu. Tapi juga memang dalam perjalanan itu kan seringkali memang Bung Karno itu ya karena egonya beda itu bergerak dengan pemikirannya. Jadi banyak hal yang ayah sudah katakan bahwa harus begini begitu, tetapi di satu sisi beliau berpendapat lainnya. Dan pada saat itu memang eranya itu ditunggal. Jadi apa yang diputuskan oleh Bung Karno itu disetujui oleh Bung Hatta, dan apa yang diputuskan Bung Hatta disetujui oleh Bung Karno. Sebagai contoh RPK itu yang menandatangani itu adalah Bung Hatta pada saat 25 Juli 1955. Itu resimen RPK kita tahu kan, yang betul, kemudian pasukan elit kita, RSPAD. Iya, kemudian Sarwedi. Nah, itu dan juga waktu 5 Oktober 1945 itu TNI itu berdiri ditandatangani oleh Bung Hatta mewakili pemerintah. Karena Bung Hatta itu memang ahli strategis, dan bayangkan 17 Agustus Indonesia merdeka. Kemudian 5 Oktober sampai pada masuk Oktober kok belum ada tentara yang menjaga keamanan. Kan setelah Agustus, September, Oktober, jadi kan sudah selang lebih dari sebulan. Bung Hatta sebagai ahli strategis kemudian mengatakan ini tidak boleh begini, negara sangat lemah. Kemudian akhirnya beliau dengan grup militer tentu mengatakan, dan tentu saja dengan sepengetahuan Bung Karno, kemudian memutuskan harus berdiri adanya Tentara Nasional Indonesia. Nah, tapi namanya waktu itu belum TNI. Nah, kemudian akhirnya pada saat sudah difinalisasi harus diputuskan, Bung Karno pas ada di tempat lain begitu, sehingga mendesakkan negara akhirnya menandatangani pendirian TNI itu adalah Bung Hatta. Dan ini yang banyak sekali jenderal-jenderal sekarang juga kayaknya belum paham. Jadi karena di dalam Wikipedia hanya dikatakan mewakili pemerintah Indonesia, tapi itu adalah yang menandatangani itu adalah Bung Hatta. Nah, karena setelah itu pada Januari 46 itu kan Indonesia ibu kotanya pindah ke Jogja karena kebaikan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, maka ibu kota pindah karena waktu itu Belanda terus menggempur Jakarta. Nah, sehingga mungkin surat-surat tertentu, file-file penting mungkin tertinggal begitu karena mereka pergi kan naik kereta api begitu. Nah, sehingga itulah yang terjadi. Jadi banyak yang tidak tahu.
Nah, jadi Bung Hatta memegang peranan penting meskipun mereka ada perbedaan, ya. Bahkan ada lagi yang lucu yang dipisahkan juga tahun 57 itu ayah mengundurkan diri kan 2 Desember tahun 1956. Tapi pada tahun 57 itu Mao Zedong dan Zhou Enlai itu pemimpin dari Cina, Tiongkok, dan ketua Partai Komunis Indonesia juga itu mengundang ayah untuk datang ke Beijing. Waktu itu masih Peking ya namanya, masih sekarang namanya Beijing. Beliau disambut luar biasa. Padahal kalau dipikir karena ayah sudah bukan apa-apa lagi, karena ayah sudah akan menjadi wakil presiden, tapi sambutannya itu amat sangat luar biasa. Gitu. Seakan-akan beliau itu adalah orang yang masih berkuasa, menjabat. Dan kemudian pada saat kabinet Juanda itu juga terjadi bahwa pampasan perang Jepang itu tidak turun-turun begitu, sehingga sudah kewalahan gitu kan. Jadi akhirnya Perdana Menteri Juanda akhirnya menghubungi ayah, minta tolong supaya ayah negosiasi ke Kaisar Jepang begitu, karena ayah kan mendapat bintang Tenohaika atau apa itu pada saat ada di tahun 10 Agustus 45 kan Bung Karno, ayah dan satu lagi saya lupa namanya itu dikirim ke Vietnam untuk berunding ya. Nah kemudian jadi waktu itu ke Dalat, jadi di Vietnam itu kemudian untuk bertemu dengan panglima perang Jepang di sana dan untuk dapat bintang. Jadi mereka bertiga tuh dapat bintang. Nah karena itu dengan adanya bintang itu maka itu bintang kaisar, kekaisaran tingkat berapa lah saya tahu, semacam putranya lah begitu. Nah kemudian waktu Juanda meminta kemudian ayah ke Jepang, itu yang mulanya alot sekali untuk pampasan perang Indonesia bisa jatuh dari Jepang ke Indonesia itu alot sekali, tapi akhirnya mereka respect kepada ayah. Ya mungkin antara lain karena ayah penyandang bintang itu juga gitu ya. Nah karena sebelumnya petinggi-petinggi Indonesia sudah mendahului ke sana batal semua, tidak diacuhkan. Nah ayah kan orangnya kan karismanya tinggi, pendiam gitu. Dan mukanya juga kayak orang Jepang juga ya. Tingginya juga, ya, betul. Kulitnya kan putih, tidak seperti Bung Karno. Kalau ayah kan kulitnya betul. Ayah ini asli putra Bukit Tinggi ya, beliau ya, asli putra Bukit Tinggi ya. Lanjut Bu Gembala. Ya akhirnya alhamdulillah pampasan perang itu dijatuhkan ke Indonesia itu berkat ayah, tapi dengan syarat bahwa uang ini banyak sekali itu hanya untuk kesejahteraan. Jadi karena ayah kan ekonom, jadi dimintanya demi kesejahteraan sosial, kemakmuran bangsa. Nah tapi terjadi pada saat uang itu sudah diterima, ya tentu ayah sebagai sivilian nggak ada artinya apa-apa, artinya tidak mengurusi uang itu kan, kembali ke pemerintah Indonesia, ayah hanya sebagai jembatan koridornya. Nah ini yang tidak diketahui orang. Dan kemudian dari uang itu kemudian yang dipakai antara lain untuk jembatan Musi dan antara lain juga untuk dam Jatiluhur gitu. Nah, tapi selebihnya itu dipakai untuk yang tidak disukai Jepang, kemudian dipakailah untuk banyak patung-patung hotel-hotel yang berdiri di sana sini. Nah itu, jadi akhirnya itu yang membuat ayah juga sedih gitu ya. Artinya ya kenapa dipakai ke situ gitu. Tapi itu kan proyek mercusuarnya Bung Karno gitu kan. Jadi banyak sekali yang pada saat itu kan sama sekali belum layak kalau dipikir, karena kan GNP Indonesia masih rendah sekali begitu kan. Tapi ya sudah, artinya itulah begitu artinya meskipun beliau sudah mengundurkan diri, tetapi masih dipakai, masih diminta untuk ke Cina, dielulukan oleh orang pimpinan Tiongkok begitu. Mao Zedong, Zhou Enlai kan presiden dan ketua Partai Komunis Cina, dan kemudian juga pampasan perang yang tidak berhasil berkat nego ayah, kemudian mereka tiba-tiba lunak saja dan memberikan. Nah, itu yang mengherankan, mungkin karena Tuhan memberikan aura yang berbeda pada Bung Hatta yang rajin sholat mungkin. Nah, saya ingin menggarisbawahi ini bulan Ramadan. Apa religius dari seorang Bung Hatta ketika Ramadan atau mendidik putri-putrinya
dalam mendidik keluarganya yang Ibu rasakan tentang ayah yang satu ini, ayah buat bangsa ini pula. Silakan Bu Kemala. Iya, jadi kalau saya melihat ayah saya memang dididik dalam agama yang kuat. Jadi beliau itu anak yatim karena 8 bulan ayah kandungnya sudah meninggal. Jadi beliau sekandung cuma berdua. Jadi yang pertama Uninya 2 tahun lebih tua dari beliau dan ayah. Dan waktu lahir namanya sebetulnya bukan Hatta, tapi Atar. Alif Fakra. Artinya minyak wangi yang sangat wangi. Biangnya minyak. Tapi Atar. Si Uni ini sebagai toddler, anak kecil, lidahnya masih pelo-pelo, menganggap adiknya Tata. Akhirnya jadilah Ata-Ata, akhirnya Hatta. Gitu. Jadi akhirnya nama itulah kemudian yang dipakai. Tapi nama itu sebetulnya diberikan 2 tahun sebelum ayah lahir oleh kakek almarhumnya. Jadi kakek almarhumnya tidak pernah jumpa ayah, tapi dia punya firasat karena dia seorang sufi ya. Dia memang terkenal sekali beliau mengatakan kepada anaknya, kalau anakmu lahir laki-laki berikan nama Atar gitu. Gitu. Nah, tapi ya akhirnya nama itu dipakai, tapi ayah kandung ayah sendiri juga tidak pernah ayah kenal karena kan 8 bulan Muhammad Jamil itu meninggal begitu. Nah, kalau kakeknya ayah itu Syekh Abdurrahman yang terkenal, itu yang mengajarkan suluk, jadi untuk semacam samedi. Suluk itu gagasan beliau. Betul. Iya, suluk. Jadi suluk itu cara meditasi. Nah, jadi kembali ke Bung Hatta, bagaimana mendidik beliau itu tidak dididik dengan harus hafal Quran, khataman segala rupa, bukan. Tapi beliau itu diajarkan ayat demi ayat artinya apa, begitu. Jadi orang-orang sekarang itu kan kejar-kejaran tadarusan, kejar-kejaran khatam-khatam atau jadi hafiz. Tapi banyak hafiz yang belum tentu mengerti apa, karena bahasa Arab itu bahasa agama tinggi kan. Sedangkan bahasa hari-hari sekarang kan bukan bahasa Quran. Nah, sehingga otomatis banyak juga yang tidak mengerti. Nah, kalau ayah belajar maknanya. Jadi waktu kecil paman-pamannya itu mengajak beliau, yang karena ayahnya sudah meninggal, mereka juga seorang kiai-kiai terkenal, mengajak maksudnya apa. Jadi ada satu yang namanya pamannya Rasyad yang sangat baik pada beliau, kemudian mengajarkan. Cara mengajarnya sambil jalan-jalan di sawah. Ya, bagaimana melihat alam, bagaimana mengerti Allah, apa yang Allah larang dan segala rupa. Dan itu terbenam di otaknya ayah saya waktu kecil. Sehingga pada saat waktu dia masih anak-anak, dia melihat ada satu kawan keluarga, Haji Ayub, yang diborgol tangannya oleh Belanda karena menyuarakan jangan memberikan pajak yang tinggi kepada masyarakat Minangkabau. Dan dia dengan tangan, anak waktu itu ayah masih 6 tahun, dan beliau yang ditawan ini, dia menampakkan, Yakub itu menampakkan tangannya ke udara, memperlihatkan dia sedang diborgol. Dan itu membekas pada ayah, ada di memori ayah, bahwa itu dia tahu pada masa itu bahwa Belanda orang jahat, Belanda jahat begitu. Belanda tidak baik. Artinya jadi itulah yang terbenam. Di sini jadi terlihat agama. Tidak seorang tokoh itu tidak jadi sedemikian saja, dari lahir pun sudah disiapkan. Berarti demikian, terlihat macam begitu, Bu Kemala. Iya, betul. Jadi ayah itu kepada kami pun, kami bertiga itu sekolah Katolik. Waktu itu ayah bertanya kepada ibu, kenapa anak-anak mesti sekolah Katolik? Karena waktu itu memang belum ada sekolah yang baik. Kalau misalkan ada, itu kan harus pesan, tidak ada Al-Azhar, segala rupa kan belum ada. Waktu kami sekolah itu kan tahun 50-an. Nah, jadi karena itu sekolah Katolik, sekolah yang disiplinnya baik. Tapi tentu kami selalu belajar agama di rumah. Tapi ayah tidak pernah mengharuskan bagaimana pakaian kita sama sekali, artinya kita pakaian tetap rapi gitu. Jadi bukan seperti sekarang orang-orang dipaksa pakai jilbab tapi kelakuannya nggak karuan. Makanya kan pernah belum lama ini kita tanya sama wartawan, ya saya bilang saya miris karena banyak pejabat pakai jilbab puluhan kali umroh dan naik haji, tetapi bersarangnya di KPK. Jadi ayah tidak suka begitu. Jadi kalau ayah melihat bahwa kita harus satunya kata dengan perbuatan. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kan rasyad. Rasyad itu satunya kata dengan perbuatan. Makanya cucu saya kasih nama Rasyad. Masya Allah. Ibu Kemala, tidak cukup. Kalau Bung Hatta, Bung Hatta ingin orang itu mendalami agama apapun Anda, nggak masalah. Tapi
didalami. Karena kawan-kawan ayah itu banyak sekali agama Nasrani, sahabat-sahabat ayah seperti Monomo itu agama Nasrani, dan juga ada anak agung dari agung itu dari kerajaan Gianyar itu juga itu juga Hindu, dan nggak masalah ya. Bahkan sekretaris ayah itu Huta Barat itu dari Batak ya. Batak ya, Protestan. Dan dia itu orang William Huta Barat, beliau itu Nasrani. Jadi sedangkan sekretaris ayah yang satu Pak Wangsa Wijaya orang Sumedang Islam. Jadi karena itu di rumah itu gado-gado, jadi ada yang Kristen, ada yang membantu ayah, gitu. Jadi ayah tidak pernah ribut soal kostum harus bagaimana. Orang-orang itu harus baik itu, memahami Al-Quran. Tidak dengan sekarang kan. Nah, harus berkostum. Bu Gemala, ini dulu kelakuan belakangan. Bu Gemala, nampaknya 30 menit tidak cukup ini kita bincang. Tapi adakah sebuah forum buat mengetahui lebih banyak dari perjalanan Bung Hatta di 44 tahun wafatnya beliau? Adakah saya dengar ada pameran atau apa? Di mana tuh Bu Gemala? Baik, jadi masyarakat boleh kalau berkenan hadir. Nah, jadi mulai hari ini itu di Tanah Kusir sampai hari Minggu. Jadi hari ini kita buka bersama, gratis itu ya Pak. Jadi kepada teman-teman milenial silakan hadir. Kemudian ada pameran, dan kemudian tanggal 17 ada diskusi dengan milenial karena banyak anak. Belum mengerti. Soekarno-Hatta satu nama ya. Bahkan Soekarno-Hatta mungkin banyak orang yang belum mengenal Bung Hatta, mungkin disangkanya Soekarno-Hatta masih satu nama mungkin. Jadi karena itu silakan kalau mau datang nanti sore di TPU Tanah Kusir ya, di pemakamannya begitu. Tanah Kusir, pemakaman Bung Hatta. Karena ayah saya tidak mau dimakamkan di Kalibata. Makam pahlawan, karena betul. Mau dimakamkan di makam masyarakat umum saja. Wasiatnya beliau tidak mau dimakamkan. Jadi dimakamkannya di pemakaman umum di Tanah Kusir. Jadi silakan datang. Hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Kalau nggak salah 4 hari ya, Bu Gemala, ada di sana acara tersebut. Iya, 4 hari. Dan pada hari Ahad sore ada diskusi juga ya? Iya, jadi kalau hari ini kita buka bersama kepada masyarakat yang datang, dan hari Minggu juga buka bersama bareng. Ada hari Minggu dan hari ini. Kalau 2 hari di tengah itu silakan datang, di situ ada pameran. Ada yang jaga. Iya. Kalau rombongan ada konfirmasi, saya lihatnya ada nomor telepon ya Pak Jalal ya, 0812 9923 6568. Saya ingatkan lagi pendengar, tolong dicatat bagi yang datang tidak sendiri berombongan, tentu mesti ada persiapan dari panitia. Mengingatkan hubungi Pak Jalal di 0812 9923 6568. Mungkin itu ada pesan terakhir Bu Gemala, karena kan belum lama juga ada seorang tokoh yang berbincang dengan foto Bung Hatta, nampaknya miris dengan keadaan sekarang yang jauh panggang dari api cita-cita dari Bung Hatta ini. Dan saya punya putra di UI juga, kalau udah ada Pak Sri Edi Suasono ngajar tuh kayak orang dari langit mana gitu kata ngajarnya. Nah, bagaimana Bu Gemala melihat fenomena ini? Silakan Bu Gemala, terakhir sebagai nanya. Iya, jadi saya kira masyarakat itu harus membaca apa yang ditulis oleh Bung Hatta untuk bisa mencintai Bung Hatta, karena Bung Hatta orangnya tenang, tapi kehebatannya itu pada buah pikirannya apa. Jadi banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 itu adalah buah karya beliau. Selain pasal 33 juga tentang kebebasan berserikat, itu kan juga tentang pemberian santunan kepada fakir miskin dan janda dan sebagainya, itu juga buah pikiran beliau. Dan tentang pendidikan beliau juga sangat kental menggariskan, karena itu kita tahu waktu beliau dibuang di Banda Neira di Papua pun juga cita-citanya adalah Indonesia Timur harus punya universitas. Maka pertama-tama yang didirikan adalah Universitas Hasanuddin, kemudian baru kemudian Andalas, meskipun itu karena kelahirannya, tapi dia nggak pikirkan itu dulu. Nomor 1 adalah yang daerah di Sulawesi, yaitu ya karena supaya Hasanuddin. Jadi, dan juga beliau mengajar di Gajah Mada, juga pernah mengajar di Unpad, dan beliau sebetulnya guru besar, profesor. Jadi
banyak orang yang nggak tahu bahwa beliau guru besar. Selain doktor honoris causa, 2 kali juga guru besar. Nah, itu dari Universitas Pajajaran ya, gitu. Okay. Selain di Gajah Mada mengajar juga. Saya kira yang penting adalah marilah membaca tulisan-tulisan Bung Hatta untuk mengenal bagaimana begitu potensialnya tulisan beliau yang belum dijalankan oleh pemerintah Indonesia saat ini, karena yang beliau harapkan adalah kita ini negara yang berhaluannya kepada kiblatnya perkoperasian, Undang-Undang Dasar 45 itu. Masya Allah. Kita melihat sekarang sangat berbeda. Karena itu mohon bisa belajar dan mengembalikan citra kehendak Indonesia sesuai dengan pemikiran para pendahulu-pendahulu. Saya kira itu saja dan terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih Ibu Gemala Hatta, Ibu Gemala Rabiah Hatta, luar biasa, dokter Anda dan juga di ahli master kesehatan pula. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita tunggu kedatangan para pendengar di acara di TPU Tanah Kusir ya hingga hari Ahad sore. Bisa buka bareng di sana. Terima kasih Ibu Gemala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Para pendengar, demikian tadi bincang kami dengan Dr. Anda Gemala Rabiah Hatta, MRA dan MKes. Beliau adalah putri dari Bung Hatta, Muhammad Hatta, yang wafat dalam usia 77 tahun, 14 Maret 44 tahun yang lalu.